3, 2, 1, 0. Hai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian berupa harta benda bahkan korban jiwa. Adapun contoh-contoh dari bencana alam yaitu banjir, kemarau panjang, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, letusan gunung Merapi, dan tsunami. Berikut ini Ibu akan memberikan penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Indonesia tentang bencana alam banjir, kemarau panjang, dan gempa bumi. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah, sementara itu jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Bangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh,
Jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta lindungi kepala dengan bantal. Jika di dalam gedung, mal, atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Nah, anak-anak, semoga penjelasan tadi bermanfaat. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita di tema 8 tentang peristiwa alam. Semoga video ini bermanfaat buat anak-anak ibu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih.